Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko. Kali ini kita akan membahas tentang materi masih di transformasi, yaitu rotasi dan dilatasi. Rotasi sering kita sebut juga dengan perputaran, sedangkan dilatasi sering kita sebut juga dengan perkalian atau pembesaran, pengecilan juga bisa. Untuk pertemuan ketiga kelas 9 semester 2. Nah, langsung saja kita masuk di materi yang awal nih ya. Rotasi. Kita dari rotasi dulu. Rotasi itu apa? Rotasi merupakan salah satu transformasi dengan cara memutar dengan pusat tertentu ya. Rotasi itu berputar dengan pusat tertentu. Ini ada roda yang berputar, ini pusatnya. Ya, misalnya roda warna apa ini? Warna hijau ya, berputar ini adalah pusatnya. Jadi rotasi itu begitu. Ya. Kemudian berikut gambaran dari rotasi pada bidang kartesius. Ya, kita akan melihat rotasi pada bidang kartesius. Ini ada sebuah rotasi dengan pusat rotasinya di 0,0. Titik yang dirotasi itu adalah titik A, 5,1. Nah, bayangannya itu titik A aksen. Nah, titik A dirotasikan 90 derajat sehingga hasil rotasinya menjadi A aksen negatif 1,5. Nah, kok bisa begini? Dalam rotasi kita harus pahami tiga hal penting. Yang pertama, titik pusatnya. Titik pusatnya 0,0 ya. Berarti ini menjadi pusat rotasi. Titik pusatnya 0,0. Kemudian yang kedua, sudut rotasinya. Sudut rotasi atau besar rotasinya berapa? Nah, di sini besar rotasinya dirotasikan sejauh 90 derajat. Jadi sudut rotasinya 90 derajat. Nah, yang ketiga arahnya, arah rotasinya. Ya, ini kebetulan ke kiri. Nah, untuk menentukan ke kanan atau ke kiri, jadi kita lihat besar sudut rotasinya ini negatif atau positif. Kalau positif, maka arah rotasinya ke kiri, berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau rotasinya positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi berlawanan dengan koordinat kartesius itu sendiri. Kalau koordinat kartesius ke kiri kan negatif. Tetapi kalau rotasinya ke kiri, justru itu rotasinya sudutnya positif. Ya, kalau positif berarti ke kiri. Ya, arah geraknya, arah berputarnya ya, arah berputarnya sebuah titik itu ke kiri. Kalau rotasinya, sudut rotasinya positif. Kalau negatif berarti ke kanan, berarti arahnya ke sini. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Jadi arah rotasinya ke kiri, kemudian di sini membentuk sudut 90 derajat. Dikasih garis bantu ke sini ke titik 0,0 karena pusatnya 0,0. Kalau menggunakan busur ya, dicari 90 derajat ke sana. Nah, ini titik-titik ini jaraknya, ini panjangnya pas sama ya, pasti sama ini ya, harus sama. Nah, ini penjelasan tentang rotasi. Ya. Langsung saja berikut rumus dan contoh rotasi ya, langsung ya. Nah, ini ada sudut rotasi, pusat rotasi, titik awal, titik bayangan dan contohnya. Nah, sudut rotasi atau 90 derajat atau negatif 270 derajat. Nah, ini sudut yang 90 derajat atau negatif 270 derajat ini rotasinya kalau melalui pusat rotasinya 0,0 itu rumusnya sama. Memang arahnya berbeda ya. Kalau 90 derajat kan ke kiri. Tetapi kalau negatif 270 derajat itu ke kanan. Tetapi nanti toh titiknya akan ketemu sama ya. Sejauh 270 derajat itu kan sama dengan sejauh 90 derajat yang berlawanan arah gitu ya. Karena muter. Jadi ini sama. Rumusnya kalau titik awalnya x, y, jadi titik bayangannya dibalik, y-nya kasih negatif y, x. Contohnya kalau titik awalnya 2,4, ini dibalik bayangannya jadi negatif 4,2. Ya, kemudian yang 180 juga sama dengan negatif 180. Memang arahnya beda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tetapi toh titiknya yang ketemu terakhirnya sama. Karena 180 derajat membentuk garis lurus. Ya. Jadinya dengan pusat 0,0 rumusnya jika x, y maka menjadi negatif x, negatif y. Kalau yang dirotasikan 2,4 titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat
maka bayangannya menjadi negatif 2, negatif 4. Rumus ini bisa digunakan ya. Demikian juga yang negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat berarti ke kanan ya, karena negatif. Sama dengan 270 derajat ke kiri, tetapi kan jauh banget 270. Jadi sama titik ketemunya. Rumusnya sama. Jadi kalau X, Y, hasil bayangannya menjadi Y, negatif X. Kalau contohnya 2,4, bayangannya menjadi 4, negatif 2. Kalau titik rotasinya 0,0 dan sudutnya 270 atau negatif 90 ya. Sekarang kalau sudutnya enggak 0,0, berapapun angkanya ya, dimisalkan A, B, bagaimana dengan sudut rotasi yang sama? Misalnya pusatnya ini Pak Eko misalkan 1,2 pusatnya, bisa saja sudut lain, titik lain ya, bisa 2,5, 4,7, terserah. Ini Pak Eko ambil permisalan 1,2 ya permisalannya. Nah rumusnya ini ya, kalau ada titik X, Y, maka rumusnya jadi ini, min Y plus A plus B, X negatif A plus B. Jadi 2,4 kalian bisa masukkan ya ke rumus ini, bisa kamu masukkan ya. Berarti min Y berarti min 4 ditambah A, titik A nya mana? A ini ya, A, B kan, A ini berarti min 4 ditambah 1 ditambah B ditambah 2 sama dengan koma, terus X berarti 2 dikurangi A dikurangi 1 ditambah B nya 2. Ini bisa dimasukkan, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Ini yang rotasi. Nah kita masuk ke dilatasi atau perkalian. Perkalian ini maksudnya bisa membesar atau mengecil ya. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar, atau bahkan bisa tetap tidak tambah besar tambah kecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Bentuknya itu masih sama, tetapi besarnya membesar atau mengecil, itu biasanya begitu ya. Contohnya ini ya, ada orang utan ya, gambar orang otan ya. Ini hasil dilatasinya membesar. Ini bentuknya sama, tangannya tetap sama, kakinya tetap sama, cuma membesar semua. Perutnya membesarnya dengan skala yang sama ya. Gitu. Berikut gambaran dilatasi dalam bidang kartesius. Dalam dilatasi yang perlu kita perhatikan, yang pertama sudut pusat dilatasi. Ini sudutnya 0,0 kebetulan ya. Kemudian yang kedua skala dilatasi. Skalanya berapa? Kalau skalanya 1 berarti bentuk bendanya tetap ya. Kalau skalanya 1 monyetnya tetap. Kalau skalanya 2 berarti nambah besar, 2 kali lipatnya. Skalanya 3 kali lipatnya. Kalau skalanya setengah berarti mengecil separuhnya. Skalanya 1/4 berarti mengecil 4 kalinya gitu ya. Skala yang pertama tadi apa? Titik pusatnya. Yang kedua skala. Yang skalanya kemudian masih di skalanya negatif apa positif? Kalau skalanya negatif maka letaknya itu berlawanan kalau di koordinat kartesius, jadi berlawanan dengan misalnya ini gambar aslinya ya. Kalau skalanya negatif berarti berlawanannya di sini, area sini letak gambarnya. Kalau skalanya positif di area sini ya, tetap sepihak, maksudnya dalam pihak yang sama di daerah sini. Kalau skalanya negatif berarti di sini ya, lawannya sini. Misalnya gambarnya di sini Pak, gimana? Kalau skalanya positif berarti tetap di sini ya, kalau skalanya negatif jadi di sini gitu ya. Nah langsung saja ke ini ya, ke rumusnya biar. Nah ini skala biasanya disimbolkan dengan K. Kalau K nya lebih dari 1, maksudnya lebih dari 1 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Gambar bayangannya itu akan diperbesar dan positif di sepihak, maaf sepihak, karena lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 kan pasti positif ya. Kalau lebih dari 1 itu gambarnya tetap di area situ tapi diperbesar. Kemudian kalau
0 kurang dari K, K kurang dari 1. Berarti di antara 0 dan 1 intinya ya. Berarti ini pecahan 1/2, 1/3. Gambarnya diperkecil. Kalau kurang dari 1 tapi tidak kurang dari 0, itu gambarnya diperkecil. Letaknya tetap di area situ, tidak berseberangan. Bagaimana kalau skalanya negatif 1 kurang dari K kurang dari 0? Di antara negatif 1 dan 0, berarti negatif setengah, negatif 1/4, negatif 1/3 gitu ya. Bayangannya diperkecil tapi letaknya berlawanan pihak, tidak sepihak ya. Kemudian kalau K lebih dari negatif 1, lebih dari negatif 1 berarti negatif 2. K kurang dari negatif 1, maaf, berarti negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Maka bayangannya diperbesar dan letaknya tidak sepihak. Jadi kalau negatif itu letaknya tidak sepihak. Dan untuk rumusnya, kalau rumus untuk 0,0, pusat dilatasinya 0,0, itu rumusnya enak, tinggal dikalikan saja. Misalnya skalanya 2, ya udah tinggal X kali skala, Y dikali skala. Titiknya 1,2, skalanya 2, berarti 1 kali 2, 2 kali 2 begitu. Tapi kalau letak pusat dilatasinya di A, B, berarti selain 0,0 bisa angka berapapun, itu ini rumusnya ya. Rumus untuk X nya A plus K dikali X kurangi A, untuk Y nya berarti koordinat Y, B plus K dikali Y dikurangi B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Tentukan bayangan titik 4,3 oleh dilatasi dengan skala 2 dan pusat dilatasinya 0,0 dan 2,3. Jadi titiknya sama tetapi pusat dilatasinya 0,0 dan 2,3. Ini sebenarnya di 2,3 ini jarang diajarkan di SMP ya. Hanya SMP unggulan biasanya mengajarkan ini. Biasanya mengajarkan 0,0 saja. Tetapi nggak apa-apa, kita sampaikan di sini. Jawab ya, skalanya 2 berarti K lebih dari 0, sifat bayangannya diperbesar dan sepihak. Jadi di area yang sama dan diperbesar bayangannya. Kalau kamu mau gambar ya, kalau mau gambar. Tapi kalau titiknya cuma 4,3, satu titik saja, jadi ya nggak kelihatan besar atau kecil ya, karena cuma berpindah saja. Kalau titiknya ada 2 titik, misalnya 4,3, 5,7 dan sebagainya, itu ada 3 titik atau 2 titik, nanti kelihatan besarnya. Kan dibuat bangun gitu ya. Langsung saja pusat dilatasi 0,0 dulu ya. Rumusnya tinggal X kali K, Y kali K. Berarti tinggal 4 kali 2, K-nya berapa? K-nya 2 kan? K-nya 2. Berarti 4 kali 2, 3 kali 2. 4 kali 2, 3 kali 2 berapa? 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Berarti titiknya itu di 8,6. Baik, titik bayangannya di 8,6. Kemudian bagaimana kalau pusatnya 2,3 ini? Rumusnya kita masukkan ini ya. A plus K X kurangi A, B plus K kali Y kurangi B. Nah, kita masukkan A-nya berapa? A-nya ini 2. K-nya berapa? K-nya skalanya 2 ya, skalanya 2 dikali X-nya berapa? X-nya ini 4 dikurangi A. A-nya berapa? 2. Nih ya. Sekarang Y-nya B tambah K, B-nya berapa? B-nya ini 3 tambah K skalanya 2, kemudian dikali ini apa? Y-nya berapa? Ini Y-nya 3 dikurangi B. B-nya berapa? B-nya ini 3. Ya, sekarang bisa kita kerjakan yang di dalam kurung ini, yang kita kerjakan dulu ya. 2 plus, ini 2-nya tetap kita tulis lagi, 2 plus 2 kali 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 berapa? 2. 4 kurangi 2 kan 2. 2 kali 2 4. Berarti 2 plus 4, koma 3 kali 3 ditambah 2 kali 3 kurangi 3. 3 kurangi 3 berapa? 0. 0 dikali 2 0. Berarti 3 ditambah 0. Sehingga didapatkan 6,3. 2 tambah 4 6, 3 tambah 0 3. Jadi titik bayangan dari pusat dilatasi 0,3 itu tadi ya, teman-teman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Eko sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.